Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dari kelas 11 MIPA 3 ingin mempresentasikan tentang perlawanan Pattimura di Maluku. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih latar belakang dari perlawanan ini, apa yang menyebabkan perlawanan ini. Nah, yang pertama, Belanda menerapkan kembali sistem praktik monopoli dan sistem pelayanan hongi. Nah, sistem pelayanan hongi ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah serta hak ekstirpasi. Nah, hak ekstirpasi ini adalah hak untuk memusnahkan pohon cengkeh atau pala sehingga harganya tidak menurun dan keuntungan yang didapat Belanda tidak akan menurun juga, stabil-stabil aja gitu. Nah, selain itu juga Belanda membuat rakyat sengsara seperti memberi sebagian hasil bumi kepada VOC serta kerja wajib. Lalu pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan uang kertas sebagai pengganti uang logam yang telah berlaku di Maluku, sehingga menambah kegelisahan masyarakat karena rakyat Maluku tidak dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari. Berikutnya adalah perubahan penguasa dari Inggris ke Belanda, yang mana perubahan penguasa ini juga akan membawa perubahan dalam kebijakan dan peraturan. Apabila perubahan ini merasa dirugikan dan tidak mendapatkan apresiasi atau tidak mendapatkan penghargaan yang baik, maka pastinya bakal ada rasa-rasa gelisah dan rasa kurang puas. Sehingga pada saat Belanda kembali ke Maluku, masyarakat Maluku merasa takut ketika hal-hal yang sebelumnya atau peraturan-peraturan dan kebijakan yang sebelumnya dihapus oleh Inggris akan dimunculkan kembali oleh Belanda. Selanjutnya, latar belakang timbulnya perlawanan yaitu yang pertama, adanya kerja wajib dan pembayaran wajib kepada pemerintah Belanda, serta belum lagi terdapat pajak-pajak yang ditetapkan oleh Belanda. Lalu diberlakukannya hak ekstirpasi atau hak yang memusnahkan pohon pala dan cengkeh yang tidak ikut aturan permonopolian. Yang terakhir, banyak tenaga pribumi di Maluku yang dijadikan serdadu atau tentara perang. Dan yang terakhir, perpindahan kekuasaan dari pemerintahan Inggris ke pemerintahan Belanda yang secara otomatis mengubah aturan tatanan pemerintah. Selanjutnya ada kronologi peperangan. Dikarenakan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rakyat Maluku pun melakukan pemberontakan atas perlakuan Belanda. Perang Pattimura atau Perang Maluku ini terjadi pada 15 Mei 1817. Perang ini merupakan reaksi dan perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Kapitan Pattimura atau yang bernama asli Thomas Matulesi dan dibantu beberapa pejuang, antara lain Philip Latumahina, Thomas Patiwael, Anthony Rebok, dan seorang pejuang wanita yaitu Christina Marta Tiahahu. Rakyat Maluku memulai perlawanan dengan melakukan serangan malam ke pos perahu di pelabuhan Porto dan berhasil membakar perahu-perahu milik pemerintahan Belanda tersebut. Di keesokan harinya, pasukan Pattimura menyerang dan mengepung benteng Dorset. Tidak berselang lama, akhirnya benteng tersebut dapat dikuasai dan membunuh Residen Vandenberg dan perwira lainnya. Selanjutnya perlawanan pasukan Pattimura terus berkobar dengan gigih sampai akhirnya pasukan Belanda meminta bantuan pasukan dari Ambon. Setelah datangnya pasukan bantuan dari Ambon yang dipimpin Kapten Lisnet dan Meyer di bulan November pada tahun 1817, Belanda melakukan serangan besar-besaran ke daerah pertahanan pasukan Pattimura dan benteng Dorset. Selanjutnya, pasukan Pattimura yang terdesak akhirnya terpaksa mengosongkan benteng tersebut. Pasukan Pattimura mundur dan benteng ditempati Belanda. Banyak daerah yang jatuh ke tangan Belanda. Satu persatu pimpinan pasukan Pattimura tertangkap, sampai akhirnya Pattimura sendiri tertangkap. Pattimura diajak berunding oleh Belanda namun menolak. Akhirnya pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura dihukum gantung di benteng New Victoria, Ambon. Sebelum digantung, Pattimura sempat berkata, Pattimura tua boleh dihancurkan, tetapi sekali waktu kelak Pattimura muda akan bangkit. Nah, dampak dari perang Pattimura ada dari 4 bidang nih. Yang pertama itu bidang politik. Semakin kokohnya penguasaan Belanda atas wilayah Maluku. Karena semakin kokohnya penguasaan tersebut, Belanda juga semakin bersikap semena-mena terhadap rakyat Maluku. Yang kedua itu bidang ekonomi. Monopoli hasil bumi berupa rempah-rempah semakin gencar dilakukan, dan pembuatan perahu-perahu juga semakin meningkat. Nah, yang ketiga itu bidang hukum. Masyarakat Maluku
masih terus dipaksa kerja lodi atau menjadi serdadu oleh pemerintah Belanda. Kejam banget ya. Nah, yang terakhir itu ada dari bidang sosial budaya. Terjadinya persatuan antara rakyat Maluku dengan raja-raja di daerah lain seperti Ternate, Tidore, Jawa, Bali, dan Sumatera. Nah, ini mulai tercipta persatuan nih, nggak terlalu kedaerahan lagi. Demikian presentasi dari kelompok 3 11 IPA 3. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.